Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukurlah kita karena di tengah kesibukan hari-hari ini, Tuhan tetap memberi waktu kepada kita untuk menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan menikmati firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami, agar setiap firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini tentang lelah. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Elia mengalami kelelahan yang sangat, sehingga dia menyerah lalu berbaring dan tidur. Persoalan yang dia hadapi membuat dia mengalami semuanya itu. Kalau kita baca secara keseluruhan kisah ini dari ayat 1 sampai dengan yang ke-18, mengisahkan tentang Elia yang lari dari Isabel yang akan membunuhnya. Karena Elia telah membunuh nabi-nabi Baal. Elia ketakutan sehingga dia lari masuk ke padang gurun. Elia lelah baik secara psikis, spiritual maupun secara fisik. Lelah secara psikis atau mental dialami Elia di ayat yang ketiga. Elia mengalami ketakutan. Ia pergi menyelamatkan dirinya, menyelamatkan nyawanya, menghindari Isabel yang akan membunuhnya. Elia melawan 450 nabi Baal, dia tidak gentar. Tetapi melawan Isabel, dia ketakutan. Elia juga lelah secara spiritual atau rohani. Di ayat yang keempat, Elia menyerah dan ingin mati saja. Dia lelah membela bangsa Israel. Elia merasa putus asa. Kemudian Elia juga mengalami lelah secara fisik. Dalam ayat yang kelima, Elia berbaring lalu tidur karena kelelahan setelah melawan 450 nabi Baal, dan kemudian dia juga berlarian di padang gurun. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah kita juga lelah? Bagaimana mental kita? Masih semangatkah kita menghadapi berbagai persoalan dan masalah dan tantangan hidup yang selalu ada? Atau sudah menyerah dan menghindari setiap masalah yang ada? Lalu bagaimana dengan rohani kita? Masih setiakah kita dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan dan beriman kepada Tuhan? Atau sudah angin-anginan dalam melayani dan bersekutu dengan Tuhan? Lalu bagaimana juga dengan fisik kita? Masih sehat dan kuatkah kita dengan pekerjaan yang sepertinya tidak pernah selesai? Atau mungkin kita sudah mengalami lemah secara fisik? Elia mengalami kelelahan yang sangat baik fisik, mental, maupun rohani. Padahal kita tahu Elia adalah nabi yang dipakai secara luar biasa. Apa penyebabnya? Elia menjadi lelah. Di ayat yang ke-9 dan 10 dari 1 Raja-Raja ini, dituliskan ayat 9, "Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, 'Apakah kerjamu di sini, hai Elia?' Jawabnya, 'Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang.
Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Elia merasa bekerja secara luar biasa melebihi orang lain. Dia merasa yang paling giat sendiri dan merasa bekerja sendirian saja. Sehingga dia merasakan kelelahan yang sangat. Demikian juga kita. Jika kita merasa menjadi orang yang paling giat, paling sibuk, paling berat, dan paling banyak pekerjaannya, maka pasti kita akan merasakan kelelahan juga seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Apalagi ditambah setiap pekerjaan itu kita sendiri yang melakukannya. Lalu bagaimana kita mengatasi kelelahan ini? Yang pertama, makan dan minum. Tuhan menyediakan roti dan air untuk Elia. Di ayat yang ke-6, 7, dan 8 dituliskan, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia menjadi kuat setelah makan roti dan minum air yang disediakan Tuhan. Demikian juga kita. Kita akan menjadi kuat jika kita makan dan minum yang disediakan oleh Tuhan. Yesus adalah roti yang hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kemudian minum air. Air seringkali berbicara tentang firman Tuhan. Dan firman itu adalah Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 14, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Maksudnya adalah jika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, melalui ibadah dan doa dan menikmati firman-Nya setiap waktu, setiap saat, maka kita akan selalu dikuatkan. Kemudian yang kedua, melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jika kita melakukan semua pekerjaan, melakukan semua pelayanan, itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kegagahan atau kepentingan pribadi, maka kita pasti akan selalu merasakan dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi jika kita bekerja untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, untuk kegagahan kita, untuk kesombongan kita, maka kita akan mengalami kejenuhan dan kelelahan. Untuk itu, setiap apa yang kita kerjakan, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Yang ketiga, tidak merasa bekerja atau menghadapi persoalan sendiri. Saudaraku, Tuhan sangat peduli dengan umat-Nya yang mengalami kelelahan di dalam mengiring Dia. Dalam Matius 9 ayat 36 dituliskan, "Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala." Dalam ayat ini dikisahkan banyak sekali orang-orang yang mengiring Tuhan, mengikut Yesus melalui perjalanan darat, sementara Yesus dengan perahu. Mereka setia, mengiring Yesus, mengikuti Yesus. Dan pada akhirnya mereka mengalami sebuah kelelahan. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi Tuhan kita sangat peduli dengan kita, orang-orang yang setia di dalam kita mengiring Dia. Dalam Matius 11 ayat 28,
Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudaraku, jangan merasa paling berat tugasnya. Semua sudah diatur oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Sehingga Tuhan akan selalu menyertai kita. Saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita jika kita masih diberi kesempatan untuk bekerja bersama Tuhan. Banyak yang harus kita kerjakan dan hadapi dalam hidup ini. Lelah itu manusiawi, tapi jangan sampai lelah itu mematahkan semangat kita. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Lakukan semuanya itu untuk Tuhan, dan Tuhan sangat peduli dengan usaha dan jerih payah kita. Dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang terkasih, inilah berkat firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah kembali menyemangati kita untuk kita tetap setia di dalam kita mengiring, terlebih di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah menguatkan agar kami tetap setia dan semangat di dalam kami melayani Engkau, dalam kami menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua selalu merasakan sukacita yang dari Engkau. Engkau berkati dan lindungi dalam setiap aktivitas mereka. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, jadikan berhasil setiap apa yang mereka kerjakan. Jika ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Yang lemah, tolong kuatkan. Yang susah, tolong hiburkan. Dan yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong mereka turut campur tangan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk KPA hari ini. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terang bagi jalan.